Dalam kehidupan, hubungan percintaan tidak selamanya indah. Pahit dan manisnya sudah merupakan takdir yang akan dirasa. Di acara ini kita akan mengungkap beberapa permasalahan dalam hubungan percintaan. Perselingkuhan, cemburu buta, posesif, atau cinta karena magis. Semua akan diungkap malam ini di Garis Tangan. Pemirsa, telah hadir di sebelah saya pasangan pertama kita yaitu Mbak Tiara, betul ya? Dan Mas Pierre. Dan juga saya ingin menyapa terlebih dahulu garis keras kita yang ada di rumah. Selamat malam garis keras. Wah, seru nih ya. Siap ya untuk menyimak kisah-kisah dari dua pasangan kita pada malam hari ini di Garis Tangan. Dan tentang Mbak Tiara serta Mas Pierre ini saya ingin mengetahui terlebih dahulu kisi-kisinya dari teman saya yang bisa mengetahui mereka tanpa mengenal terlebih dahulu. Langsung saja saya panggilkan Roy Kiyoshi. Halo Robi. Halo Roy. Halo kabar. Baik. Roy, Siap. apa yang Roy lihat dari pasangan pertama kita malam ini? Pierre dan Tiara. Dua-duanya adalah salah satu pasangan yang menurut saya punya ego yang besar dan saling menutupi kebohongan. Nanti akan ketahuan siapa yang punya masalah dan ada yang nafsunya besar. Kisi-kisi sudah banyak sekali ini ya. Dari kebohongan yang besar sampai nafsu yang besar. Nafsu yang besar, Robi. Saya penasaran nih. Langsung saja kalau gitu, Pierre dan Tiara, tentu ada alasan tersendiri kalian datang ke Garis Keras. Siapa yang mau bercerita terlebih dahulu? Siapa dan kenapa? Sini pernikahan kita udah jalan selama 3 tahun. 3 tahun sudah nikah ya? 3 Iya. tahun ya? Iya. Oke. 3 tahun dan yang saya rasakan makin kesini pernikahan saya terasa hambar. Mbaknya merasakan hambar. Iya, Apa penyebabnya? dia Gak sekarang apa, udah, biarkan dulu istrinya Nggak. bicara. dia Oh, benar-benar berubah sekarang. Udah nggak kayak waktu awal kita pacaran sampai awal nikah. Oke. Semuanya sekarang udah berubah. Ngomongin di rumah. Kira-kira berubahnya itu contohnya seperti apa? Misalkan, Contohnya, dia udah nggak romantis. kalau dulu sering beliin bunga gitu. Iya, seperti pada umumnya orang kalau pacaran, suami Oh, istri sekarang. yang baru kayak gimana kan. Terus tiap malam, waktu awal kita nikah, kalau aku pulang kerja, tidurnya itu kan paling bareng ya. Tapi sekarang Ya, udah nggak terus kayak aja gitu. diceritain terus aja. Aku tidur sendiri dan dia malah sibuk sama laptopnya, kerja. Mungkin sebenarnya kalau orang sebelum dan sesudah menikah itu terkadang sudah berbeda gitu haluannya. Bener tuh, bener. Kalau sebelum menikah mungkin ya romantis-romantisnya kadang merasa bener masih tuh, muda. dengerin tuh, Mas Robi, Sekarang dengerin. kalau sudah menikah fokusnya yang penting uang, menghidupi istri, mungkin begitu kan. Betul, 100% Iya, tapi tuh. tetap aja ada feeling aku yang nggak enak. Iya, orang Ini situasi aku. Kenapa gimana Mas Dia? dia terlalu sujon banget sama suami dia. Suami cari dia salah, ya kan? Oke. Masalah romantis ya memang pas awal nikah ya wajar romantis ya. Tapi Ya. kan namanya udah 3 tahun, 4 tahun mikirnya masa depan, bukan Iya, romantis tapi kayak tetap gitu. aja, pasti ada aja yang mengganjal sampai detik ini. Dia tuh Tapi selama maaf. di rumah dia menganggap aku tuh kayak, Patung. iya mungkin seperti itu. Jangan dengerin lah. Enggak, masih ada Gitu. hubungan seksual suami istri? Nggak ada. Enggak ada. Baru 3 tahun loh. Satu atap tapi kayak beda wilayah Bukan gitu. Betul, iya. Ini rumah tangga saya loh. Mohon maaf, masih satu ranjang nggak ya? Ya masih lah, Mbak? ngaco ya ngomong. Masih satu ranjang nggak Mbak? Iya saturannya tapi ya kayak gitulah. Belajar. Ini saya punya ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke kalian berdua. Jawabannya sesuai dengan nanti apa yang saya berikan pilihannya. Ya atau tidak. Oke? Kalau saya hitung sampai 3 baru dijawab. Iya, dong. Kita kan bisa romantis. Mau langsung punya anak? 1, 2, 3. Tidak. Iya. Apaan sih? Kenapa? Nggak, Kamu gini gak mau loh. punya anak sama aku kenapa? Lah, Emang aku jelek? Bukan,
Siapa yang ngomong Apa? jelek? Nggak ada yang ngomong jelek. Apa alasannya apa? Apa Aku belum alasannya? cukup mapan pertama kan. Terus Itu aja terus keuangan alasannya. juga belum stabil. Kalau punya anak kan beli pampers. Emang beli kamu yang susu. kerja? Kamu kerja sendiri? Loh, kamu Iya kita kan sekarang ngomongnya fakta. Bukan Aku kerja masalah. sendiri, kamu kerja sendiri. Apa yang kurang kamu egois sekarang? banget ya. Mentang-mentang kamu Apa? gajinya lebih gede apa gimana? Oh. Jangan kayak gitu dong. Emang fakta. Oh, Tapi sebenarnya kalau alasannya karena keuangan sih wajar juga ya. Iya, Karena bener. kita tuh waktu tuh nggak bisa Ah. ini banget loh. Ternyata udah 2 tahun, udah 3 Iya, tahun. iya. Taunya udah harus TK, udah Mas harus Robi aja belum SD. nikah kan? Nah, itu dia. Iya makanya. Tapi emang kalau boleh tahu pekerjaannya apa sih, Mas? Dari rumah tuh ngapain? Ya biasa, saya kantoran. Oh ya, mbaknya juga ikut kerja kan? Iya, saya Tapi kalau yang perempuan aja percaya diri bisa membesarkan anak, kenapa yang laki-laki tidak itu ya? masalahnya. Mas jangan jadi itu dah. Apa? Enggak sih. Enggak, jangan. Alasannya apa? Bukan mau berkeruh. Alasannya Yang apa? perempuan Kenapa? aja. Mas ngaca deh. Enggak, alasannya kenapa? Apa karena penghasilannya lebih besar atau gimana? Bukan. Kan tadi saya udah bilang, penghasilan tuh ya memang lebih besar dia. Ya saya juga Oke. akuin lah saya lebih kecil. Cuman masalahnya saya pengen nabung dulu. Buat Tapi masa mbaknya depan. percaya diri bisa support. Mau nabung. Emang kamu mau bangun istana yang kayak gimana? Semuanya udah cukup kok sekarang. Enggak, sebenarnya kalau Itu bukan komunikasinya alasan. udah akur sih gampang ya kalau misalkan yang sama istrinya pun merasa pede Ya, sih ya, gampang. ya gampang kalau Mas Robi kan banyak duit. Kalau saya kan memang kurang, Mas. Amin. Oke, pertanyaan kedua. Pilih tinggal di rumah mertua atau di rumah sendiri? Mertua. Rumah sendiri. Kenapa? Kenapa harus di rumah mama Salah terus? lagi, ngomong ini salah lagi. Iya, kenapa? Terus sampai kapan? Kamu mau mandirinya tuh kapan? Aduh. Enak-enaknya aja ya? Emang kalau cewek tuh pengen menang sendiri. Enggak, Kan jangan-jangan menang mungkin sendiri. Iya kan? Enggak juga sih. Lah, Habis menikah harus punya rumah sendiri sih bagi saya. Mbak Tiara, Mbak kalau Tiara. kalau saya ada uang, saya pengen rumah sendiri ya nggak masalah. Cuman masalahnya saya ada alasan sendiri, Mas. Udah tahu belum punya uang banyak, buru-buru nikah. Nanti dibilang orang marah. Masalahnya kan, Tiara ini punya mama tuh sendirian, kasihan. Emang mama anak kecil apa? Anak Bukan, bayi yang bukan harus masalah dijaga? anak kecil, bukan. Masalahnya mertua sendirian. Kalau mertua ada anak lain sih nggak masalah. Emang Tiara anak satu-satunya? Iya, aku anak satu-satunya. Tapi menurut Tiara sebagai anak kandungnya, mama nggak apa-apa ditinggalin. Gak apa-apa, mama ditinggalin. Justru kalau saya Karena apa? mama masih sehat. Masih sehat, mama. Bukannya Aku zaman udah kuliah jompo dari mama gitu. gak apa-apa. Namanya sakit, rezeki, jodoh semua Tuhan yang ngatur. Ya Aneh iya, ya Kalau- kan bisa aja kalau rumahnya waktu misalkan dekat sakit gitu. gimana? Nggak perlu jauh-jauh kan, Iya, nggak perlu luar tapi- kota ya. Yang penting pisah rumah aja dulu. Iya, kamu tuh kenapa sih? Kenapa sih pengen banget di rumah mertua? Pengen Terkecuali kalau itu rumah kamu sendiri, oke lah alasannya. Saya nggak bisa ninggalin ibu saya, Tiara tinggal sama saya. Jadi Iya. Tiara yang di rumah mertua. Lah ini masa laki-laki yang ditinggal di rumah mertua kan harga diri kemana itu? Nggak enak lah. Gue nanya lagi sekarang, saya tanya lagi. Semua pendapatan diatur oleh suami atau istri? 1, 2, 3. Suami. Suami. Kenapa? Nah, aku kan mungkin kamu. Aku kerja di perbankan, aku yang tahu soal keuangan. Kamu mentang-mentang kerja Kamu ya? lihat di rumah Nggak, tangga sekarang gini lainnya aja deh. siapa yang ngurus keuangan? Ini, Mereka ini emang cocok ya jadi kucing dan anjing. enggak. Ini yang bikin rumah tangga jadi nggak bener nih. Ya anggap aja nih kayak kamu anggap aja kami berdua atau orang di sini tuh tetangga-tetangga kamu. Kami bicara secara fakta. Enggak gini loh. Gitu kan. Yang realistisnya seperti inilah. Istri kerja, suami kerja. Ya. Makanya kamu jadi ibu rumah tangga dong, jangan kerja. Waduh, ya bagus lah kalau Bener mau. nggak? Tapi kamu Ya enggak lah. yakin? Kamu yakin mampu? Ya mampu dong. Aja lu nggak mampu. Yakin mampu. Mampu gua. Tapi kata tadi penghasilannya lebih di bawah dari Mbak Ya Tiara. memang hasilnya juga besar. Cuman saya kan besar kecilnya kan disyukuri. Sampai nggak semampu apa sih? Sampai untuk melahirkan punya anak aja nggak sanggup itu atau nggak Bukan. percaya diri itu apa sih? Bukan, Sampai Mas. ngontrak istilahnya bendeng aja nggak percaya diri itu seberapa kecil sih Bukan penghasilannya? masalah nggak mampu atau gimana. Kenyamanan ya di rumahnya. Niat saya tuh menabung dulu. Intinya pernikahan kan ibadah. Iya, Ya kan, ibadah. namanya rezeki mah nanti ngikutin. Ya nggak bisa dong, harus disiapin. Lu Kalau bisa belum belum kayak gini karena lu banyak yakin, duit. kalau belum yakin, ya jangan. Ini anak orang masa mau ditelantarin, makan apa nantinya? Ya kan, istilahnya gitu. Kalau emang punya niat, seharusnya niat itu Gue pada nggak saat pernah ngajak nonton serius. anak. Oh, Oke, sekarang gue tanya. Punya rumah, punya kendaraan, punya sesuatu yang dibanggakan istri, ada yang kamu banggakan nggak dari suami kamu? Gak ada sama Nah ya sekali. udah, kok jadi pojokin kayak gini sih? bukan mau Kan jokin. emang faktanya kan.
Bukan mau jokin. Gak usah tunjukin so jago kamu di sini. Attitude-nya jelek banget ya. Ya kayak maling ketahuan ya. Iya. Gak tau maling apaan sih, kayak ada sesuatu yang aneh gitu. Oh, enggak, lu dari tadi ngoceh Ya mulu udah, ya. pertanyaan terakhir. Kenapa sih kamu nggak belain suami kamu ya? Makanya kamu tuh tunjukin sopan santunnya di sini, ngomongnya baik-baik. Dari tadi kamu nyolot mulu. Hah? Kesabaran tuh ada batasnya. Ya dia juga punya ada Kan ngomongnya batasnya. baik-baik aja, selesainya baik-baik aja, nggak usah pakai emosi. Tapi dia ngomong nyakitin, Oke, saya lanjut ya. nyinggung gua. Jika salah satu di antara kalian meninggal dunia, apakah kalian akan menikah lagi secepatnya? Jawab hitungan dalam 1, 2, 3. Menikah. Ya. Uang nggak Enggak, punya, maksudnya enggak ya? nikah aja kerjaannya. Enggak, maksudnya ini Nikah sama yang lebih kaya ya, Mas? Kamu mau doain aku mati? salah ngomong, maaf. Tadi aku salah ngomong. Alah. Jadi Beneran? mau nikah secepatnya Enggak, kalau enggak, mbaknya enggak. meninggal. Enggak, salah ngomong. Ya setiap manusia kan ada salahnya ngomong. Iya, aku salah ngomong, enggak. Mbaknya didoain cepat meninggal berarti. Gimana tuh, Mbak? Sudah Keras gitu lu, ya. ngapain gue kayak gitu lu? Mana ada gue kayak gitu. Tiara ngerasa dibohongin sama suami kamu? Iya, pasti. Iya. Ada hal yang sebenarnya bikin kamu tuh semakin hancur di sini, bukan masalah keuangan sebenarnya. Apa? Apa yang bikin kamu tuh sebenarnya datang ke garis tangan? Saya pengen tahu. Saya rasa ini bukan masalah perekonomian atau komunikasi atau apa. Saya rasa ada yang lain. Saya tuh nggak kuat tuh ngomongin ini, Mas. Karena saya itu pernah memergoki mereka, dia, sama mama aku sendiri. Enggak gue. Kamu pergokin suami kamu sama ibu kamu sendiri Iya, di mana? di rumah aku. Ya Allah. Enggak, mana ada gue kayak gitu. Ngapain? Marah-marah. Tiara, Aku ngapain? lihat pakai mata aku, kamu nggak usah bohong. Enggak pernah gue. Ngapain? Mergokin ngapain? Jadi ceritanya aku tuh waktu pas pulang dari kantor, Hah? aku cariin dia di kamar kita, dia nggak ada. Terus? Aku cari di dalam rumah itu, ternyata dia tidur di kamar mama. Ih, Dan posisinya dia tuh pakai kaos kutang aja. Dan mama lagi mandi di kamar mandi mama. Pastinya kan aku juga mikirnya pasti aneh-aneh kan. ngapain? Di kamar mertua? Ngapain? Emang bapak udah, mau kemana? Toilet. Ketangkap? Hah? Ketahuan? Ke toilet dulu, toilet. Ketahuan ya? Mau kencing saya. Mau kencing ya udah. Ya udah ya, Lu kalau kayak mau kencing, preman ya? ya udah kencing lah, gue tungguin. Gak apa, kalau kencing gue tungguin. Ikutin. Mau kencing, ya udah gue tungguin. Toilet di sebelah kanan. Ngapain mesti ngikutin? Katanya mau kencing kan? Ini ada kamera bro. Ya udah nggak apa-apa. Kalau mau kencing Kalau nggak salah kamu nggak usah Enggak usah gitu lari. dong. Kalau nggak salah kamu nggak usah lari. Kok gue didorong-dorong tadi? nggak Oh, didorong-dorong. lu berani sama gue? Ya berani lah. Wah, ini orang kayak Berani banget makin gue. lama makin Ayo. ini lo masuk. Berani banget gue. Masuk sini, masuk. Udah. Jangan Rik sama orang gitu sini. Sini lo. Duduk sini. Gue Sini. takut tapi. Kita selesai dulu. Sini. Terus kenapa lo kabur kalau emang salah? Mau Kalau emang kencing, itu bro. bohong itu apa? Ya? Kebelah tipis, mau kencing gue. Ya udah gue tungguin sekarang. udah orang Gue tungguin sekarang. Gue tungguin. Belum kencing. Gak apa, gue tungguin. Gue tungguin. Gue Aneh orang. nggak nyangka aja lu sih. Ngapain acara kayak gini? Ya udah tungguin aja nggak apa-apa. Andre, lu tungguin aja situ. Saking gak ada duitnya apa gimana sih? Ya lu jangan di situ juga bro. Lu suka cowok jangan-jangan ya? Ya udah pipis Tanggung lah lihat sana. gua dong. Kalau mau kencing, gue tungguin nih. Sana, gue tungguin di sini. Lu suka cowok jangan-jangan Ya udah iya gue duduk ini, Ngomong lu ya? gue tungguin. Ajak dia aja. Kalau emang lu pengen kencing, ya kencing lah. Kamu istri boleh kok masuk. Istri boleh masuk. Suruh keluar. Mas, ayo. Ayolah. Kamu kenapa sih?
Jangan ngomongin aku di sini. Enggak, bukan gitu. Kalau emang Masalah. Jangan banyak alasan. Jangan. Malu. Kalau kamu ngerasa salah, udah kita selesaiin Di rumah sekarang. tangga kita jangan. Apa? Jangan. Kamu takut kebusukan Jangan. kamu kebongkar? Bukan masalah Takut? gitu. Takut? Enggak. Apaan sih? Sek kamu. Ayo, kan. Eh. Gak mau alasan lagi. Cepet. Enggak, Bu. coba kalau emang lu nggak salah, Aduh, ngomong dong. Lu mau cari makan dulu deh. Ngomong udah nggak ada alasan. Lu kebanyakan nyari-nyari alasan dong begini. Coba lu sini dulu, lu sini dulu. Nggak Ini usah Sini banyak dulu. alasan. Banget ya. Udah Nggak nyolot kemakan banget. orang lain ya. Ya udah gua bukannya ngerusak Ini kan nggak ini dari rusak, ini mau bongkar semua mata keputusan istri kamu. lu sendiri. Sini. Sini. Mas, Apaan sih? Udah kamu Wah. situ. Aku di sini, kamu sana deh. kenapa kamu takut? Udah takut. udah. Takut. Sekarang gua tanya, betul apa enggak? Kan enggak lu jelasin. Lu di kamar. Lo. Apa gimana? Sabar ya. Gua tahu dari kecil udah dipanggil. Sabar ya. Jadi gua tanya sekarang. Jelasin dulu, di kamar mertua lu ngapain? Lu ketiduran atau lu tertidur, atau lu habis diurut, atau lu masuk angin, atau lu pingsan, atau lu tidur sambil jalan atau apa? Gak perlu gue jelasin, gak perlu. gua Kenapa? jelasin. Berarti betul kata istri lu kan? Perlu gue jelasin. Siapa yang suruh duduk ya? Suka-suka gua dong. Bangun. Kamu jangan bantuin aku ya. Bangun. Ini gue jelasin ya. Oh. Jadi sebenarnya ini sorry ya. Aku tuh dijebak sama ibunya dia. Apa maksud kamu apa? Iya maaf aku nggak niat. Apa? Nggak ada niat apa-apa, bener serius. Maksudnya dijebak itu Ya, apa? ya aku Jelasin. tuh nggak tahu tiba-tiba aku sudah ada di kamar aja gitu. Terus kayak dibuat apa? Dikasih obat tidur Ya gitu? bisa jadi mungkin aku nggak mau sujud Maksudnya? gitu. Oh gitu. Kamu bilang orang tua bilang sama aku. Nggak ngomong Iya. gitu. Aku nggak ngomong gitu. Terus apa? Hah? Kamu Ya, dihipnotis. nggak tahu aku pokoknya dibikinin teh kan sama mama kamu. Tiba-tiba aku ngantuk tidur. Udah gitu. Emang mama suka sering kelihatan kayak goda-godain suami kamu gitu? Aku tuh kalau firasat aku mungkin iya karena aku tuh di rumah juga jarang karena pulangnya malam. Sampai rumah tuh dia pasti posisinya di ruang tamu aja. Oh, pantesan Dapetan betah di lagi rumah ngomong mertua sama mama. berarti ya? Ada alasannya betah di rumah mertua berarti. Sosokan mau kerja, kasihan mamanya sendiri. jangan gitu lu. Ujung-ujungnya ya. Comel banget lu kayak perempuan. Nah makanya iyalah, kalau nggak comel nggak dibayar bro. Iya, lu comel banget. Jangan sombong lu. Iya, Bukan tapi maksud sombong. kamu Tapi apa nggak tadi? dibawa Ngasih tahu aja. Maksud kamu Bro. apa tadi ngomong sama aku duit, kayak tapi gitu? nggak dibawa Maksudnya apa? mati. Hah? Jadi gimana? Hah? Maksud kamu apa? Ya pokoknya intinya aku nggak Tadi, nggak tadi sadar. kamu ngomong bela-belain harus tinggal sama di rumah Katanya sama mama. kasihan sendiri. Terus sekarang kamu salahin mama lagi. Istri macam apa lu? Nggak ngomong kan? Coba. Apa? Hah? Apa? Kamu berani Kalau mukul bukan aku perempuan, apa? gua tampol. Coba. Ya, Mukul di depan orang-orang biar orang lihat. Ya udah. Apa? Sini. Kita bicara Benar, lo. pelan-pelan aja sini. Istri Ya. tuh Sini. Oke, saya tanya sama kamu, penglihatan kamu tuh kan masih praduga kamu. Kamu udah sempat konfront ke ibu kamu sendiri? Sudah pernah kamu tanyain sama ibu kamu? Aku udah pernah tanya sama mama dan jawabannya sama. Yaitu, Dijebak sama dia. loh, jadi saling jebak? Maksudnya gimana sih? Sekarang saya tanya sama kamu, emang kamu waktu pada saat kamu itu merasa dijebak, undangan dari mertua kamu emang gimana? Suruh ngapain? Nih ambil minuman saya udah buatin gitu-gitu. ya Atau iya gimana? gitu. Tiba-tiba ya saya minum terus ngantuk tidur. Lu kadang-kadang kalau tidur juga suka tidur. Lu ngapain sih di situ? Awas kalinya lu. Awas pas kritik ngapain sih itu anak saya? Lagi ngapain di situ? Dicari. Iya, Mama Dan, denger ya. semuanya Tiara aja bikin malu mama. Mama. Lu apaan sih? Tiara, sini kamu. Bikin malu mama kamu. Bikin malu mama kata. Udah pulang. Ini Gua susah ya. sebentar. Kalian Ini siapa? jangan Biasa marah, ibu, jangan biasa marah ibu, semua ya. biasa aja. Hah? Ibu, Biasa biasa aja. gimana? Ya, sebentar saya Ini tanya. aib keluarga. Ini aib Jangan keluarga. marah. Aib keluarga, Sialan lu. aib keluarga. Berarti Bener-bener kamu. berarti ibu mengiyakan. Maksudnya apa? Mengiyakan apa? Ibu Aku yang sendiri mau barusan kesini, bilang. Ma. Mereka nggak salah aku. Ibu sendiri yang barusan bilang aib keluarga. Emang ada aib keluarga apa ya? Saya dengar dari tadi di luar itu nggak benar semuanya. Itu semua bohong. Bohong. Ini enggak. Jelasin sekarang ke situ. Ada. Jelasin ke situ sekarang. Kamu ngapain sih bikin malu banget? Hah?
CPR-nya Lu ngapain ngumpet lu? Keluar. Keluar. Ngapain ngumpet sini? Sini. Lu ngapain ngumpet? Ya sini ngapain lu ngumpet? Ayo Dingin, keluar dingin, keluar dingin. situ, keluar. Dingin Keluar situ. sini, keluar. Gua bilang keluar. Bangun. Di sana dingin, AC. Bangun, enggak ada Berat dingin. nih, saudara gua nih. Sini. Dingin. Keluar. Malah ngumpet. Ngapain lu ngumpet? Sini, Bang. Dingin sini AC. Sini. Sorry. Sini. Ya apa lagi sih? Bu. Dingin. Bu. Dukunnya mana itu? Bu. Sini. Dingin. Sini dulu. Campur lu kalian semua loh. Sini dulu. nggak suka. Gak suka. Ya udah. Ibu. Bu, sorry ya. Nggak ada sorry-sorryan, gue mau pulang, bikin malu aja. Ya, ibu di sini ngapain? Ya itu, dari tadi gue dengerin kayak gitu yang gak aja tuh bohongnya semuanya. Yang bawa ibu ke studio siapa saya tanya? Kok amat tuh jadi manisan ya tuh lagi. Lo kan yang buku drama gitu. Ngomongnya udah cerita-cerita mantap. Barang sama baik, ngerti nggak? Saya nggak apa-apa. Kalian nggak tahu kalau saya ini siapa? Jangan mentang-mentang ya, lu artis. Lu artis, lu segala macam, lu dukun gue nggak takut. Lu tau gak gue siapa? Bodoh Enggak. amat. Gue kaya tuh pandang. Bodoh amat. Semangat. RT. RT. Lalu gue sama RT, bapak ibu RW semuanya pada Sabar, ngeliat ya udah, sama sabar. saudara gua. Terus udah gitu, laki gue juga. Ya udah, lu bawa kemana lagi sih lu? Bikin malu bener-bener lo. Balik. Nama baik lu. Baik. Lama-lama. Bodoh Dingin amat. sini. Gitu, boleh lah. Gua bentar. suruh lihat lama-lama nih orang pas. Saya diam. Ya, Ngapain lu ngatur-ngatur gua juga? saya bilang diam. Lagi punya mantu udah. Aduh apaan lu? Ibu tenang dulu ya. Tenang dulu, boleh? Sekarang saya tanya. Gini udah dah nggak usah dengerin dia itu bohong. Saya itu tau nggak mas? Waktu itu kan ya, saya habis mandi. Tiba-tiba saya nggak tahu tuh ada kepala siapa tuh ya. Karena kan di dalam rumah kan cuma ada bertiga. Nggak mungkin ada hantu. Masa laki saya ituan, foto nongol kagak. Oke. Ini kerjaan. Terus udah gitu pas lagi saya pasang ini nih bagian dalam saya. Terus tiba-tiba tau nongol dari belakang. Jadi gimana aja nurut jadinya. Oh dia juga kok gak tahu. Enggak gitu. Nurut gimana sih? Mana ada gue suka sama nenek kayak lu. Aku mau kasih tahu lo. Ini mertua Itu Saya apa? mertua. Saya lagi tidur. Tiba-tiba kan ada ngayangin kaki gitu. Ya, habis gimana? Lumayan Ini lah, pikir sekitar aja. segini. Oh, udah. Tunggu dulu. Nah dia kegatelan bukan saya, enak aja. Lah ibu lagi gatel, ibu tahu diintip, ya kan? Kepala siapa? Ibu tahu kan ada yang orang intip. ayo. Tapi kok setelah diintip ibu Ya habisnya gimana dong? apa? Apaan tuh? Udah, nah lu tahu. Ya berarti ibu yang gatel. Ini kau ngapain bisa kayak gini? Kalau artis penting dapat duit. Lah saya malu. Udah mana orang terkaya se-RT aja dibikin. Malunya bukan sama ini semua. Ibu, istighfar. Saya. Malunya nggak sama ini semua. Malu sama dia. Ya habis lagi ngapain sih? Malunya sama anak ibu sendiri. Begini bikin aib ya. Stop! Jangan teriak-teriak! Apa yang kayak gitu? Sadar. Sembarangan. Sadar. Sembarangan. Iya, sopan dikit kenapa sih? Bisa diam dulu nggak? Host lo. Bisa tenang dulu nggak? Bisa tenang dulu. Bisa Terus tenang mau dulu. ngapain? Kan gue malu ke orang kaya. Makanya diam. Saya tanya sama kamu. Ini ya. orang kayak tadi nih cakep-cakep nih. Kagak ada saringannya mungkin. Diam. Saya nggak pernah kasar sama perempuan. Tapi sama kamu saya bisa kasar, tahu? Pak. Sudah, Roy. Nah, kalau- Lakukan apa yang harus kamu Oh lakukan, yang Roy. orang kaya Baiklah. yang tukang ngirim-ngirim gas. Saya- Oh begitu katanya tiduran mama. Jaka. berisik ya. Gimana? Roy, Tampaknya energi saya hampir terkuras. Kalau bisa saya harus melakukan sesuatu biar ini cepat kelar. Saya butuh singing bowl dan saya mencium bau-bau kebohongan nih dari si tante-tante. Pencemaran nama baik. Untung gue masih kuat. keluarkan nahan singing bowl. Iya, saya butuh singing bowl. Apaan sih? Jangan asal mama. Enak aja loh. Loh, ibunya bereaksi gini, Roy. Sakit banget. Sakit banget. Salah satu bukti Robi kalau dia itu mempunyai sosok makhluk gaib di dalam tubuhnya. Tolong dong, masuk dong yang cewek. Nggak. Ini. Tolong, Cit. Pingsan. Siapa Mbak Citra mana? Kenapa, Ma? Woi, Pak. kru. Manusiawi dong. Ayo.
Ayo. Katin lah mas, kamu bengong sih. Ntar gue dipinta lagi nanti. Dia mau bantuin kalau Salah lagi kan? Ayo. Ibu jujur sekarang, kamu punya makhluk gaib kan di badan ibu? Jujur, mau saya bongkar atau ibu yang bongkar? makhluk gaib. Sosok gaib gimana, Roy? Jadi ini ada sosok gaib, ada peran khusus nih buat si ibu ini supaya dia bisa melakukan sesuatu, melancarkan segala sesuatu. Jujur. Pegangan saya itu. Kau pasti membeli sesuatunya dari dukun ya? Ibu ke dukun. Ih, mahal tahu, jangan diusir, enak aja. Masih nggak tahu saya ngeluarin duit sampai berapa? Puluhan juta kalau mau tahu. Ya, 50 jutaan, enak aja pengen diusir-usir. Ntar gimana kalau urusan begituan? Kalau diusir-usir mau bayarin, mau gantiin. Terus sekarang ibu mau ngaku nggak kesalahannya seperti apa sekarang? Maksudnya? Jadi ibu tuh sekarang mau ngakuin kesalahan atau enggak? Saya akan membuktikan satu hal lagi, Robi, yang bisa saya bantu untuk korek. Dan kamu pasti akan nggak bisa berkutik apa-apa, Bu Mimi. Saya minta Bang, kertas di sini 2. ada aja nih. Saya ingin nanya, tulisnya di situ. Apakah di antara kalian ada hasrat saling menyukai? Robi, ini kalau misal mereka bohong atau tidak, itu akan kelihatan Robi nanti. Dan terakhir ya, Ibu sama Pierre, apakah kalian yakin kalian mengatakan hal yang sebenarnya? Pertanyaannya tadi sudah, dan ini jawabannya enggak, dan iya. Tidak, dan tidak. Maksudnya gimana sih, Roy? Jadi mereka itu menjawab pertanyaan apakah mereka saling menyakiti, tidak. Seperti itu. Dan mereka, nanti kita akan lihat sebenarnya kejujurannya seperti apa. Pokoknya itu akan ketahuan. Sekarang taruh di situ kertasnya. Saya taruh juga. Taruh diremes. Diremas. Diremes. Mau di sini. Iya. Jadi yang Roy rasakan mereka ini masih berbohong ya, Roy? Justru mereka tuh Iya, mesti harus gini gimana, Mas? tes kejujuran diremes. Mas, begini gimana? Ya udah di situ. Taruh sini. Kalau di sini nggak apa-apa ya? Di sini, Pierre. Kalau di antara mereka saling berbohong, kertas ini salah satunya akan terbakar. Dan saya akan taruh di sini. Apabila ini terbakar, maka adalah terjadi kebohongan di antara mereka. Oh. Jangan asal ngomong apa? Ada Yang tadi bohong. jawaban yang berbeda di pertanyaan Roy yang ketiga ya. Betul sekali. Pertanyaan Roy yang ketiga tadi itu apa ya, Roy? Mereka jawabannya ada yang ya dan tidak. Apakah ada niatan untuk saling menyakiti atau tidak? Apakah mereka yakin mereka mengatakan hal yang sebenar-benarnya, Robi? Oh. Itu udah jujur kepo amat. Ibu bilang jujur, tapi tadi kamu bilang tidak jawabannya ya. Udah ngapa? Enggak itu udah, bohong. Mana sih? Kok nggak tahu? Berarti mereka Jangan dengerin. berbohong. Ini Fix mana? bohong. Tiara, Sulap kali ya? ini yang saya lakukan adalah kejujurannya mereka dua-duanya berbohong. Sihir nih kayaknya. Sihir. Jangan percaya. Ya ampun, jangan begini dong, hancurin hati anak saya banget. Maafin Kayaknya Mama. masih kekeh mereka Itu dengan bohong. pendirian masing-masing ya. Kalau mereka ini Enggak. tidak berbohong. Yes. Cuman satu orang yang bisa membongkar semua nih tentang mereka, biar mereka bisa jujur, lebih jujur lagi ya. Hati anak Saya panggil dong. aja langsung. Kavina, masuk Kavina, silakan. Jangan begini dong caranya. Silakan, Kavina. Bohong. Tapi kalau dibakar emang kebakar itu kayak udah aneh sih, udah tanda orang yang Ini absurd mau ya, kayak ngapain lagi janggal sih? banget. Ya ampun, jinnya juga jin baik, ya enggak, ini apa? Coba tuh kan. Ini kayaknya sebenarnya dari satu sisi ini memang yang terlihat disudutkan ibunya ya. Iya. Jadi ibu kan nggak pengen merasa ditekan kan. Jadi saya pengen mengungkapkan sebenarnya apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh mantu ibu. Ini tuh Mbak Vina ini mau bantu kamu loh, Bu. Udah jangan gitu dong, ntar ini ngancurin
Adi Oke, anak saya coba loh. kita Nah, dengar kalau dulu. nggak laku gimana lu mau? Kita dengar dulu Kak Ngawinin Vina, dia. oke? Oke. Silakan Kak Biar Vina. kalau enggak gini deh, saya bawa Tiara ke sini aja mendekati Pierre. Oke. Bohong, Tiara dengerin mama sayang. Enggak ini saya. Di sini saya akan menjadi Nah, Sebentar Ibu. Di sini saya akan menjadi media untuk menyalurkan energi apa sih yang sebenarnya dilakukan sama Pierre terhadap hubungan semua ini. Nah, saya boleh pegang tangan kamu? Tiara, saya pegang tangan kamu juga. Pejamkan mata kalian berdua. Tarik nafas dalam-dalam. Salurkan semua pikiran. Merem. Pejamkan matanya. Pierre, di satu sisi ini kamu ingin mengungkapkan semua apa yang ada di pikiran kamu. Salurkan energi kamu, salurkan segala pikiran kamu ke tangan saya dan saya akan transferkan apa yang dilihat oleh diri kamu terhadap kepada Tiara. Tiara, apa yang kamu lihat? udah dong, kasihan anak saya. Tiara, Tega, Mas. Tiara, apa yang kamu lihat? Kamu lihat apa? Aku lihat kamu sama Mama. Kalian di kamar kan? Kamu nggak bisa bohong lagi Udah sekarang. dong, udah lah. Sedang apa? Tiara dengerin mama. Tiara, kamu lihat apa itu? Hanya di kamar saja berdua? Mereka berdua di kamar. Mereka tidur. Tidur bagaimana? Tidur di tempat yang sama atau di... Seperti layaknya seorang suami istri. Mama nggak bisa bohong lagi. Dengerin mama, Tiara. Dengerin mama. Kamu sayang sama enggak? Jangan dengerin itu. Ya Allah, anak saya. Ibu, tenang Ibu. Aduh, jangan begini dong caranya. Ini Tiara yang merasakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pierre. Udah cukup kalian seperti ini. Saya udah malu besar. Kalian tahu nggak? Nah, Anak Ibu, saya bisa ya, kayak gini. ya. Tolong dong selamatin. Jangan Iya. dibiarin aja. Bukan Tolong biarin. kenapa sih anak saya? Aduh, anak Tenang. saya. Tiara ya Allah. Minum, Ini gara-gara lu sih. minum. Lu emang bener-bener Minum dong. jadi Iya, mantu. iya. Sini lah. Siapa yang minum dong? Udah. Ibu. Dijelasin dulu sini. Ibu ini udah, Bu. Kapan sih? Udah sini. Sudah, Gua sudah, mau sudah, jelasin. sudah. Selalu ikut campur. Bukan ikut campur. Lihat nih anakku jadi Iya, kayak gue mau begini. nolongin. Coba ini Bener. di Gue mau nolongin. Jalan. Tiara, Sini dulu. Fokus dulu di sini. Orang mau nolongin. Tiara, nolongin anak ini sama Tiara. Saya yang paling banyak Tiara. aja. Iya, satu. Astagfirullahaladzim. Tolongin. Bukan dong. Angkat dong, bawa dong. Tiara. Bawa dong, gotongin. Bantuin dong. Bantuin masuk dong. Masuk dong. Lu juga masuk. Iya, iya. Telepon ambulan atau Udah. Dri. Udah, Bu, udah ibunya udah. Jauh dulu. Dibawa dulu. Astagfirullahaladzim. Wah, ini. Saudara, Dibawa ke klinik dulu deh. Dibawa ke klinik dulu. Angga dan Sekar adalah pasangan kedua kita pada malam hari ini di Garis Tangan. Dan sekarang saya langsung saja ingin ngobrol sejenak ya. Sudah menikah? Sudah. Berapa tahun pernikahan? Kurang lebih selama 2 tahun. 2 tahun pernikahan. Ini saya sih nggak bisa langsung melihat lebih dalam lagi ya, tapi teman saya yang satu ini bisa mendelik lebih dalam lagi. Saya panggilkan saja langsung Roy Yosi. halo Robi. Hai Roy. Hai. Sekar dan Angga. Jadi saya melihat pasangan ini adalah sebuah pasangan yang salah satunya adalah korban. Korban apa nih Roy? Korban kejahatan juga bisa dan korban kebohongan juga bisa. Kejahatan. Ada sesuatu yang disembunyikan dari salah satu dari mereka, Robi. Rata-rata yang datang ke sini itu menyembunyikan sesuatu ya. Pastinya, Robi. Tapi tergantung mereka besar kecilnya sesuatu fakta seperti apa. Angga, Sekar, apa betul yang kata Roy bilang tadi? Jadi gini mas,
saya udah nikah dengan Sekar, mantan pacar dari abang saya yang udah meninggal. Akhirnya saya menikahi Sekar dan bertanggung jawab karena sebelum abang saya meninggal, Sekar udah hamil kurang lebih 1-3 bulan. Jadi saya di sini untuk menutupi keluarga, saya ikhlas menerima itu semua. Dan sekarang, alhamdulillah, anak saya bernama Putra, udah berumur kurang lebih 2 tahun. Tapi sempat kemarin mendapatkan musibah, artinya kena penyakit demam berdarah. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Dan saat itu memang kita sangat membutuhkan darah yang cocok buat anak saya Putra. Dan ternyata tidak ada cocok satupun dari keluarga saya dengan darah anak saya ini. Akhirnya di situ saya mulai bingung dan ada kejanggalan. Akhirnya saya melakukan tes DNA kepada Putra. Dan ternyata tidak ada satupun dari keluarga saya yang DNA-nya sama dengan Putra. Maksud kamu apa? Jadi kamu nggak percaya itu anak Mas Tito? Jadi gini, saya yakin bahwa sebelum kamu bersama abang saya, kamu pasti udah pernah tidur dengan laki-laki lain. Saya mertuanya, saya punya Sekar. Kurang ajar kamu ngomong kayak gitu. Hah? Maksud kamu apa? Hah? Anak saya tidak benar. Udah ketahuan kan Bu, DNA-nya beda. Kalau memang DNA-nya beda, kenapa tidak waktu di kandungan kamu tes itu? Kurang ajar kamu. Kamu itu alibi tahu nggak? Kalian kamu. Apaan nih mukul-mukul anak saya? Kurang ajar ya. Udah ditolongin anak kamu nggak tahu diri banget. Tolongin apa? Hah? Udah mau anak kamu. Ini anak saya udah mau loh ngawinin anak kamu. Kok jelas ngomongin kamu? Itu tanggung jawab dari kakaknya. Kakaknya Wes itu. Kakaknya udah mati. Memang kemarin tes DNA-nya bagaimana? Pakai sistem yang mana kemarin? Dari mana? Dari rambut kah atau golongan darah atau apa? Ya siapa tahu memang ada golongan darah dari keluarganya si Sekar. Kan kita nggak tahu. Misalkan loncat dari kakeknya. Anak sudah ada. Gini Bu, saya udah baik-baik ya. Terima anak ibu dengan ikhlas buat saya nikah. Tapi ujungnya saya tahu kalau mungkin dia, atau saya yakin dia pasti tidur dengan laki-laki lain. Sekarang saya tanya sama Sekar. Sekar pada saat almarhum berpacaran sama kamu ada hubungan sama laki-laki lain tidak? Sebenarnya? Aku nggak pernah berhubungan sama laki-laki lain. Nggak pernah? Mas Tito. Tapi aku penasaran, pasti kamu punya hubungan dengan laki-laki lain. Jangan sembarangan kamu, Mas. Kamu tuh cuma alasan doang kan mau kawin lagi. Jangan so tau lu. Kamu pasti mau balikan lagi kan sama mantan kamu? Wow. Kurang ajar banget mulutnya nih anaknya. Asal lu tahu aja ya, mantan pacar gue tuh udah meninggal gara-gara tabrakan. Dan ini semua karena lu. Cecek. Apaan dia tuh? Kamu yang kurang ajar, sialan. Syukur anak saya mau sama si itu tuh. Gimana sih? Ajar dong gua anak. Jangan asal ngomong ya. Saya juga bisa nikahin dia waktu itu sama orang pejabat. Tapi karena udah hamil dan senang anak kamu. Sebenarnya ini ada alasan apa sih? Sebenarnya ini tuduh-tuduhan begini. Mohon maaf ya Mbak ya, seharusnya Mbak Sekar juga bersyukur. Saya itu dari awal dengar, Mas itu udah menganggap itu sebagai anaknya sendiri loh. Saya berulang-ulang kali dia mendengar bilangnya itu kayak ini anak saya, anak kami, anak saya, anak saya. Itu seharusnya udah bersyukur sih begitu. Gak perlu yang ada gimana lagi. Tapi nggak bisa gitu dong. Kan dia emang udah dari awal berjanji buat memang gantiin posisi Mas Tito. Ya permasalahannya kan kemarin tidak ada bukti autentik, walaupun saya nggak ngeliat nih sekarang di tes DNA tuh memakai metode yang mana segala macam saya nggak tahu ya. Tapi kan sama-sama pihak keluarga ini sudah melihat hasilnya kan, tidak ada kecocokan. Itu yang dipermasalahkan sama pihak keluarga dari Mas ini. Tapi aku nggak pernah ngapa-ngapain sama siapa-siapa kecuali Mas Tito. Memang kenapa? Atas dasar apa kamu punya tuduhan seperti itu? Saya tuh sayang banget sama kakak saya, Ya. almarhum Tito. Jadi saya di sini ikhlas menerima dia sebagai istri saya dan Putra sebagai anak saya. Nah, terus apa yang dipermasalahkan? Jadi kalau misalkan beda DNA pun gimana? Misalkan memang itu bukan anaknya dari kakak kamu, itu akan menjadi masalah besar buat kamu. Saya pengen tahu siapa laki-laki yang hamilin dia. Maksud kamu apa sih, Mas? Jelas-jelas Mas Tito. Siapa lagi? Buktinya udah ada, DNA-nya beda. Atau kamu alibi ya? Kamu mau balikan lagi kan? Ya, benar. Gak ada alibi di sini, gak ada.
alibi aja kan kamu? Jangan sembarangan dong nuduh anak saya alibi. Ini udah kenyataan anak saya bisa mau nolong kamu tuh. Emang kenapa Angga merasa ada yang kamu korbankan ya? Maksudnya nyesel banget gitu rasanya menikahi dia kalau misalkan emang itu bukan anaknya dari almarhum kakak kamu. Apakah ada yang kamu korbankan sebelum nikahin dia? Mantan pacar saya, Mas. Oke. Saya sayang dengan mantan pacar saya Tuh kan? tinggalin dia. Bener Karena kan? saya sayang dengan abang saya, makanya saya nikahin kamu. Tapi bener kan sekarang kamu tuh alibi? Alibi. Cuma alibi kamu aja kan? Saya Kamu ninggalin mikir mantan nggak? pacar saya karena kamu. Tapi kamu mikir nggak? Sekarang anak itu udah lahir. Kamu kasihan gak sih ngeliat dia? Ya saya kasihan, saya kasihan. Kamu dari dulu waktu dia mau minta nikah. Sekarang udah anak udah ada. Kalau dia nggak dengar, kalau dia tahu, bagaimana itu? Pasti kamu mau balikan lagi sama mantan kamu. Jangan so tahu kamu. Emang Jangan Sekar punya ngomong terus kenapa? dong, Nek. Sekar ngomong begitu kenapa? Atas dasar apa? Itu tuh cuma alibi aja. Iya, kamu nuduh begitu kenapa? Apa kamu ngeliat dia teleponan sama mantannya, dia ketemuan sama mantannya atau kenapa? Aku belum pernah sih lihat dia teleponan. Terus? Tapi kenapa tiba-tiba kayak gini dia bilang kayak gitu? Apa dia nggak mikir ya? Oke, sebentar. Sebelum saya bertemu dengan kalian berdua, alasan kalian berdua datang ke sini tahu ya? Sekar tahu alasannya akan ngebahas soal DNA ini. Aku nggak pernah tahu diajak ke sini buat apa. Oh, gitu. Ngerasa kejebak? Pastinya. Oh, berarti itu benar dong. Angga, saya mau nanya, kalau misalkan benar aja. misalkan mantan kamu terima nih, dia jadi istri kedua, kamu mau? Nggak mau. Gak mau? Nggak mau. Kenapa? Saya tetap melanjutkan dari amanah keluarga saya. Ya terus tapi kan itu ternyata kalau misalkan memang bukan anak dari abang kamu gimana? Nah ini saya pengen tahu di sini. Kalau misalkan ternyata bukan anak dari abang kamu gimana? Kamu ceraikan dia? Iya. Kalau misalkan benar kebukti malam ini juga cerai dong berarti? Kamu talak dia? Udahlah mas, aku udah ikhlas. Aku udah ikhlas kalau kamu mau balik lagi sama mantan kamu. Lu emang paling jago drama ya. Air mata buaya tahu. Apa maksud Samanya lo? tuh sama ibunya begitu. Air mata buaya. Dasar emang lu perempuan gak bener ya. Tahan. Anak Jangan lu ya. kemurahan. Kalau lu nikah sama orang lain belum tentu lu sempurna dari hidup dia. Lu nggak tanggung jawab lagi tahu nggak? Lebih-lebih lu. Gua sumpahin. Jangan lu. Udah. Lu emang paling jago acting ya. Pinter Paling banget, pinter dua-duanya banget nih pinter acting nih dia. Emang apa sih Samanya tuh anak ngomongin sama soal emak begitu. acting menurut ibu sama mas ini ada yang ditutupin gitu? Kalian semua tahu gak sih? Mantan saya itu udah meninggal gara tabrakan. Puas. Mampus juga. Dan kurang semua gara-gara perempuan Lagi ini. ngomong ya. Perempuan jalan ini. Maksudnya gimana itu? Emang diapain? Mantan lu sama anak gue ha? Emang kenapa Mas Angga? Dicekek ditabrak. Gue udah rela ya ikhlas ya nikahin anak lu. Gue tinggalin mantan gue. Diri. Disakit hati akhirnya dia bunuh diri dan tabrakan sekarang. Bunuh diri, tabrakan? Itu karena anak lu. Enggak, ini sebenarnya berarti artinya maksudnya mantan kamu ini meninggal gara-gara tahu kenyataan kamu mau menikahin perempuan lain gitu. Iya, semua gara-gara dia, Mas. Oh, dia bunuh diri berarti? Iya. Sebenarnya bukan gara-gara dia sih, gara-gara keputusan kamu yang sok menjadi pahlawan Nah itu kesiangan. benar mas, benar. Tidak mikir resikonya yang ke depannya kayak gimana. Kalau emang kamu nggak Sama merasa pahlawan siap, sekarang ngungkit-ngungkit. Nggak ikhlas itu. ya gitu, Maunya Sal. diam aja, nggak mau ngurusin juga cucunya. Orang mah Enak sama-sama aja, nggak gue ngurusin. ngurusin gimana? Gue kerja. Mana sih? Lu nggak kerja di rumah, Dua-duanya. tapi dikasih sama gue setiap bulan. Yang di duit. sini doang yang disalahin. Coba agak menjauh sini, Ya, sini ya. Kak Vina boleh bergabung, saya rasa kayaknya saling tujuk-tujukan begini kayaknya ada yang ditutupi di antara mereka semua nih. Vina silakan bergabung. Vina, ini kan ada tuduh-tuduhan nih. Iya. Dua keluarga saling menuduh ya. Dan yang lebih tertuduh adalah dari keluarga pihak perempuan sebenarnya. Coba dites deh, Kak. Dede. Aku kok ngerasanya lebih berat sama kamu ya sekarang. Jadi ada sesuatu yang kamu tutup-tutupi. Wow. Emang dirasain apa, Kak? Kayaknya ada karakter yang jauh berbeda dari yang dia tunjukkan di sini. Boleh saya minta kursi? Kursi. Kursi.
saya akan coba mentransfer apa sebenarnya karakternya Sekar ini ke dalam tubuh saya. Nah, Sekar boleh duduk di sini. Oke, Sekar, kamu coba transfer apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan kepada saya. Pejamkan mata kamu, rasakan semuanya, sehingga saya bisa merasakan apa sebenarnya karakter kamu, apa perasaan kamu, apa yang sudah kamu lakukan sebelum ini, saat ini, dan apa rencana kamu selanjutnya. Aku tuh sebenarnya nggak cuma bisa sama satu laki-laki. Aku pengen sekali mencoba semua laki-laki yang berteman dengan aku. Wow. Aku lihat Kakak Robi aja, kayaknya aku ingin nyobain bareng sama Kakak Robi. Kayaknya kalau aku bisa merasakan semuanya, aku merasakan kepuasan yang luar biasa. Sekar sudah berhubungan sama berapa banyak laki-laki? Saya malu ngomongnya. Yang saya sadar sih 5-7 orang. 5 sampai 7. Karakternya beda banget ya Sekar sama dari tadi ya. Tadi kayaknya yang anak-anak rumahan gitu. Sekar. Gak mungkin. Bu. Kamu belum tentu sempurna dari anak aku. Gak mungkin anak aku seperti Belum itu. selesai. Lanjutkan. Sabar dulu. Lanjutkan. Sebentar ya. Kalau perlu diulangi lagi. Lagi jaga dong. Saya tadi merasa ada sesuatu yang masih Sekar Iya. ungkapkan, ingin Sekar ungkapkan. Sekar, Jaga. coba konsentrasi lagi. Kalau kamu memang rela, kamu coba transfer semua energi kamu pada saya. Ungkapkan semuanya, apa yang kamu rasakan kepada saya. Ibu, kenapa sih begitu sama saya? Sekar, saya mau tanya sama kamu. Sebenarnya kamu tahu anak yang kamu lahirkan tuh anak siapa? Tahu nggak? Waktu itu memang aku nggak cuma sama satu orang. Wow. Ibu itu. Gak mungkin, gak mungkin. Ibu, Roy, tahan, Nggak Roy, tahan. tahu. Jadi ada beberapa orang di minggu itu, kemudian bulan itu aku nggak menstruasi, jadi aku nggak tahu siapa yang nyangkut. Tapi aku bersyukur sih, aku bisa merasakan semuanya dan bisa mempertahankan anak ini. Bersyukur. Ya, Berarti suka ya? saya suka sama semua laki-laki yang Suka sudah sama saya- semua laki-laki. Berarti bukan kamu dipaksa, lalu diperkosa banyak laki-laki, dan kamu hamil nggak gitu ya? Enggak dong, Bi. Semua laki-laki ini, saya tanya sama Sekar, apa punya hubungan dekat yang seharusnya menjadi suami kamu? Semua laki-laki ketika sama saya semua jadi dekat. Mau yang asalnya cuman saya ketemu di sini seperti di studio, kemudian sama saya bisa menjadi dekat dengan mereka. Saya tahu apa keinginan mereka. Saya merasa sangat bisa memuaskan apa yang mereka rasakan. Saya merasa diperkosa. Saya suka. Jadi kalau saya ambil kesimpulan Sekar, kamu tahu ya yang menghamili kamu sebenarnya mungkin saja bukan kakaknya dari Angga ya? Ya, mungkin aja. Karena saking banyaknya yang masuk.
Saya jadi malu, tergantung siapa aja yang nyangkut. Tanpa pengaman. Maaf Bu, saya harus tanya. Roy, tahan. Roy, tahan. Roy, tahan, Roy. Ya belum selesai prosesinya. Nggak mungkin Mas Ramil, nggak mungkin. Ibu, sudah. Nggak mungkin gimana? Nanti saya akan tanya langsung sama Sekar. Saya cuma menerima transferan energi saya, Bu. Oke. Mungkin Udah cukup kayaknya ya. kita bisa tanya langsung sama Sekar Ya, saja ya. Sekar bangun boleh. Saya ambil kursi. Sekar. Betul tadi semua. Terbuka kan app-nya sekarang? Kayak seperti apa? Apa? Tahuan sekarang. Apa maksud kamu? Orang tua sendiri dibohongin. Robi, perlu saya tebalin di sini bahwa saya ternyata merasa apa ya? Apa, Merasakan bahwa sebenarnya Angga ini adalah dia nggak tahu apa-apa dan di sini dia adalah korban. Angga. Angga adalah korban. Iya, tapi walaupun Sekar sudah bicara yang sesungguhnya masih ngelak juga ya. Emang hobi ya? Deketin cowok-cowok yang satu pertemanan, satu tongkrongan. Maksudnya apa ya? Kayak ngerasa tertantang gitu. Untuk deketin satu cowok, terus deketin lagi temennya lagi. Ada temen deketin lagi, kamu deketin. Gak pernah. Masa? Gak pernah. Se-Indonesia udah nonton loh barusan. Bukan bohong. Jujur Dia Sekar. aja kali yang halu. Betul nggak? Gak pernah. Tapi kamu tahu itu sebenarnya mungkin saja bukan anaknya dari kakaknya Mas Angga ini. Ya nggak mungkin lah. Ada campur aduk di dalam, tahu? Saya berhubungan hanya sama kakaknya dia. Oh, masih ngelak. Masih ngelak. Sekarang masih menyembunyikan sesuatu, Robi. Apa itu, Roy? Gini, Sekar, mau saya bongkar atau kamu yang bongkar sendiri? Roy aja lah, langsung, nggak usah lama-lama. Ini aja dia masih nyangkal-nyangkal kok, Roy. Baiklah, aku butuh kursi dan kain hitam di sini. Oh, balikin lagi kursinya. Angga, kamu mau tahu nggak siapa sebenarnya bapak dari anaknya? Iya, saya mau tahu, Mas. Silakan duduk di sini. Kain hitam, please. Kain hitam. Angga, kamu udah siap untuk melihat siapa sebenarnya dan kebenarannya seperti apa? Siap. Baiklah. Saya minta singing bowl juga. Maram. Apapun yang kamu lihat di sini semuanya adalah kebenaran. Apapun yang kamu lihat itu adalah kebenaran dan kamu melintas antar dimensi sekarang. Apa yang kamu lihat, Angga? Abang! Abang kenapa? Jangan pukulin abang saya! Jangan pukulin abang saya! Abang! Jangan pukulin abang saya! Jangan pukulin abang saya! Kamu siapa? Jangan! Abang! Ini dia lihat siapa sih, Roy? Dia melihat penderitaan kakak kandungnya. Jangan! Yang dilakukan oleh Jangan siapa? pukulin abang saya! Ada beberapa teman-temannya yang mukul. Jangan! Oh ya? Ada berapa orang yang kamu lihat? Ada 4 orang. Kenapa dipukulin? Kamu tahu nggak alasannya? Saya mau tahu dia kenapa dipukulin. Baiklah. Kembali ke alam dimensi yang sekarang. Robi, gimana Angga? Kamu tadi melihat semuanya. Iya. Dan itu maksudnya apa? Dan 4 teman abang saya itu kenapa? Saya melihat salah satu dari mereka adalah kuncinya. Kunci apa ya, Roy? Kunci dari siapa sebenarnya bapak kandungnya dari anaknya Sekar. Maksud kamu apa? Kamu jujur sama saya. Maksud kamu saya diperkosa? Halu lo ya? Diam lu! Tahuan kan? Jahat oh enggak, Mas? Angga, menurut kamu Sekar tahu nggak 4 orang itu? Jangan bilang-bilang terus. Tahu, dia pasti kenal, Mas. Dia
Sekar ini dia kenal dengan 4 orang tersebut, Angga. Itu jawabannya. Siapa 4 orang itu? Siapa? Percaya sama aku. Angga, kamu tahu kan teman-temannya tadi? Tahu mas, Yakin ya? yakin. Kamu punya nomor teleponnya mereka nggak? Saya ada mas, karena saya jual pakai handphone mas. Bisa, Fit. Bisa kita telepon. Boleh, siapa takut mas? Brengsek lo ya! Kenapa lu takut? Sudah gak takut! Kenapa lo tega sama anak itu? Kita harus Tega telepon. sama Putra! Dan kita akan membongkar siapa sebenarnya ayah dari anak. Ambil aja teleponnya. Saya ambil dulu mas. Siap. Jahat! Halo Steve, lo apa kabar? Oh, udah, minta mic dong, kasih. Sebentar, kasih mic dulu, kasih. Gue cuma pengen nanya nih, tapi sorry sebelumnya ya. Lu tau gak sih istri gue si Sekar? Dia kan sama bang gue no. Gue pengen tahu doang nih, mantan pacarnya dia siapa aja sih? Gimana ya? Sebenarnya sih gue gak enak sih ngomongnya. Gue kan tahu semua anak tongkrongan gue sama abang lo itu udah pernah sama si dia. Wow. Sama Sekar. Jadi lo harus tahu gitu. Gak usah bohong! Kenyataannya. Tongkrongan gimana sih maksudnya? Artinya lu udah pernah juga sama dia kan? Iya, kurang lebih begitulah. Ini udah ada saksi loh, masih menyangkal apa gimana nih? Gak usah bohong! Ya udah nggak apa-apa bro. Oke, thanks. Wow, ternyata. Tadi Roy bilang ada 4. Nomor yang lain punya, yang 3 lainnya. Ada. Tunggu satu. Ada. Coba telepon dulu. Oke. Boleh. Nah, ini siapa lagi? Ron, apa kabar? Oh, ini siapa ya? Ini gue Angga, Nah, adiknya almarhum Tito. Oh iya. Ada apa enggak? Nah gini, cuma pengen nanya nih. Si Sekar kan udah nikah sama gue nih. Gue cuma pengen tahu mantan pacarnya dia siapa aja sih sebelum sama abang gue? Banyak enggak? Banyak. Banyak. Dari 5. Sumpah. Lebih dari 5. Berarti lu juga dong berarti ya? Saya mau nanya boleh? Kamu tahu kejadian kalau kakak kandung dari Angga itu sempat dipukulin, tahu nggak? Jawab aja, tahu atau tidak? Saya nggak mau ngomong, takut salah ngomong saya. Tahu atau tidak? Saya mau nanya aja, saya nggak akan nanya detail. Tahu atau tidak? Saya nggak mau ngomong, pokoknya saya takut salah. Udah ya. Ya udah bang, nggak apa-apa Berarti bro. tahu kalau Oke, begitu. thanks infonya ya. Dia tahu. Berarti benar itu. Oke, bye bro. Pergi kamu dari kehidupan aku. Percaya sama aku! Biar ibu berusin si Putra. Kamu kurang aja sudah membohongi keluarga kamu. Kamu seperti Aku, Mama! ngasih tai ke muka aku. Udah. Lu mau ngelak apa lagi? Bu, ibu Dasar wanita jalan lu. Aduh, ibu, sabar aja ya. Saya tahu ibu kecewa. Saya tahu ibu kecewa, sabar ibu ya. Ya, ibu ya. Sabar ibu. Mama! Sabar Percaya ibu. sama aku, Mama! Mama! Sudah banyak buktinya sekarang. Aku tidak mau lagi. Akhirnya ibu tahu sekarang kan? Anaknya seperti apa? Sudah. Ya. Gimana lu? Udah. Ditarik aja, ibunya istirahat aja, kasihan. Udah nggak apa-apa Sekar. Selesaikan dulu kalian berdua ya. Istirahat dulu ibunya, kasihan. Kamu yang kurang ajar. Udah ketahuan soalnya masih aja ngelak lu. Lu tuh gak tahu itu anak kasihan, tau gak? Lu kayak gini! Hah? Lu udah salah masih ngelak ya. Tunggu dulu. Ibu juga diusir! Nolongin, kamu nggak tahu diri, nggak tahu malu. Udah. Tahu ya? Lu pergi dari sini. Tunggu Jangan dulu. pernah ganggu hidup gue lagi satu bulan sama gue ya. Kayak begitu. Ingat. Tunggu dulu. Saya bicara sama gue! Bukan
nggak tahu untung kamu. Sebentar, saya nanya dulu, saya perlu konfirmasi dulu. Saya nanya ke Sekar dulu. Sekar, saya nanya terakhir kali. Saya nanya terakhir kali. Jadi betul atas kesaksian semua teman-teman almarhum kakaknya Angga ini. Maaf, kalau kamu gonta-ganti pasangan, betul atau tidak? Enggak, sama sekali enggak. Saya udah kasih Roy, saya udah kasih Kavina, saya udah kasih saksi, masih juga nggak ngaku. Emang enggak? Emang nggak yakin? Saya nggak ngerasa tuh. Memang yakin nggak? Yakin? Nggak ngerasa? Oh, emang Saya sangat nggak merasa. Tabiat kamu kurang ajar emang. Hah? Aduh. Emang tabiat kamu berarti kayak gitu. Ya Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tolong, aduh. Sekar. Ibu nih. Tuh. Hah? Break dulu aja, Pak. Bantu dulu, Pak. Oke, sama aku, Ma. Kita break dulu ya. Kita break dulu ya. Tadi yang dibawa ke klinik udah aman belum? Nanti dihubungin, coba dihubungin nanti ya. Dihubungin ya. Garis Keras yang sedang menyaksikan secara live streaming dan juga pemirsa di rumah, Anda masih bersama kita semua di Garis Tangan. Dan sekarang saya sudah bersama lagi dengan kedua pasangan kita, walaupun tadi masnya istri harus dibawa ke rumah sakit ya, karena ada pendarahan. Kita belum tahu update terbarunya seperti apa, nanti coba dihubungi mungkin ya. Apakah memang ada pendarahan atau mungkin ada luka atau bagaimana, kita belum tahu. Tapi yang jelas berbicara tentang kasus mereka masing-masing ke pasangan kita yang pertama, tampaknya di sini adalah adanya seorang mertua yang hypersex, yang maniak akan hubungan badan dengan pria-pria muda karena rasa kesepian. Saking maniaknya atau mungkin juga karena saking terpengaruh oleh ilmu hitam, menantu pun jadi korban. Sekarang kita obrolin soal pasangan kedua kita. Ini adalah sebuah kebohongan yang akhirnya terungkap. Sudah bisa menerima atau belum? Atau memang pengen pisah atau bagaimana jadinya? Pengen pisah? Kenapa? Karena saya juga udah tahu kebohongan dia seperti apa. Tidak bisa memaafkan, karena memang pada dasarnya kamu nggak cinta ya. Dari awal niatnya cuma pengen menjadi pahlawan kesiangan. Betul ya? Oke. Sekarang kita langsung voting yuk. Garis Keras yang lainnya standby untuk bisa memberikan love card atau voting kalian. Siapa dari pasangan ini yang layak mendapatkan kesempatan atau tanda cinta dari kalian semua? Langsung saja voting dimulai dari sekarang. Jari-jari mulai bekerja. Thank you. Terima kasih banyak Garis Keras. Langsung kita perlihatkan hasil voting dari Garis Keras yang ada di rumah. Dan hasil voting memutuskan. Wow. Pasangan satu mendapatkan 100% voting dari Garis Keras. Woo. Luar biasa. Dan mohon maaf pasangan dua ya, karena mungkin gara-gara tadi komentar kalian sudah mau berpisah dan tidak ada yang bisa diselamatkan lagi, dan saya bisa melihat Sekar tampaknya malu. Untuk berada di sini pun saya yakin adalah perjuangan keras buat dia bisa berdiri karena semua sudah terungkap segala kebohongannya. Oke, itu artinya 0% untuk pasangan kedua kita. Selamat untuk pasangan satu. Ini walaupun istrinya mungkin sedang di rumah sakit, sudah bisa terhubungi belum ya? Iya. Apa? Oh, belum ngasih nomor teleponnya tadi. Coba boleh? Coba hubungin boleh? Pengen tahu juga keadaannya gimana? Halo. Halo. Iya. Gimana keadaannya, Mbak? Aku keguguran. Oh, Serius? Kamu hamil? Hah? Kamu hamil? Kok nggak bilang? Aku nggak pernah cerita sama kamu karena kamu tuh nggak ada waktu buat aku. Iya. Ya ampun. astaga. Denger lo ya, bagus anak gue jadi anak gue nggak ada Ya. anak dari lo. Ya matiin aja saya, matiin handphonenya. Aku minta maaf. Ya Allah, dimatiin. Pas saya istri saya mulai. Langsung mau ke rumah sakit. Tahu rumah sakitnya di mana? Iya. Coba dianterin tadi, tim yang nganterin, coba antar ke rumah sakit dia sekalian ya. Udah, buruan. Buruan. Kita kembali lagi, tapi yang pasti terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Nanti akan ada hadiah yang diberikan kepada
pasangan kita yang mendapatkan love card. Oke, Roy Kiyoshi terima kasih banyak. Thank you. Afina terima kasih. Sama-sama. Yakin gak mau akur lagi? Mau balikan sama tapi sudah meninggal mantannya ya. Oke ya sudah. Jadi mau balikan lagi atau enggak? Enggak mau. Sama sekali enggak mau. Ya sudah kalau begitu. Ya, pemirsa, akhirilah setiap hari dengan pikiran yang positif. Tidak peduli seberapa berat hari ini karena esok adalah kesempatan baru untuk melakukan hal yang jauh lebih baik lagi. Kami bertiga pamitan. Selamat malam.